Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jabar Juara Bisnis. Pada kesempatan ini sedikit kami menerima informasi dari sahabat saya dan guru saya. Pada kesempatan ini yang saya terima dari media, dari akun-akun yang lain, bahwasanya tersebar di antara kita, khususnya orang Muslim, ada kekurangan paham meskipun itu terjadi ataupun meskipun itu nyata. Di sini saya ingin mencoba berpartisipasi dalam memperdamaikan diri kita semuanya dan memperdamaikan kita semuanya untuk menjadikan insan-insan mulia, untuk menjadikan kita tidak saling menjelekan, kita tidak saling menyalahkan meskipun itu terjadi sesama muslim. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya beberapa tahun ke belakang ini sudah terjadi. Salah satunya guru kami, beliau bernama Bapak Ustadz Yusuf Mansur, yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami hormati. Ada di kalangan muslim-muslim yang lain yang dimana beliau selalu mencari titik kekurangan, kehilapan dari Bapak Ustadz Yusuf Mansur, meskipun yang ditegakkan oleh beliau itu berupa dakwah, berupa sedekah, berupa kemajuan untuk Islam, berupa kemajuan untuk orang-orang muslim. Beliau melakukan dakwah syiar melalui idenya, melalui gagasannya, melalui ilmunya yang beliau miliki, yang beliau dapatkan, yang beliau dalami. Tetapi pada kebelakang ini, tahun-tahun ini, terjadilah sebuah kembali di media, yaitu gugatan-gugatan yang dinamakan dengan investasi bodong ataupun menjelek-jelekan beliau. Sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara yang seiman setakwa, kita semua muslim. Di sini kita harus saling mengingatkan, di sini kita harus saling memberikan inovasi, memberikan yang terbaik. Jangan sampai satu sama lain antara muslim, apalagi ini ya guru kami sebagai Ustadz Asatid yang begitu mulia atau yang begitu memberikan ilmu kepada kami, apabila terdapat kekurangan, kehilapan di guru kami, mohon selesaikanlah dengan yang terbaik, selesaikanlah dengan cara-cara yang baik, jangan saling menjelekan di media, karena media itu kan diibaratkannya pedang. Media ini, YouTube ini diibaratkannya pedang. Kalau misalkan pedang ditusukkan ke orang kan tidak baik. Apabila ditusuk pedang dipakai untuk mencari kayu bakar, ya, dipakai untuk kebaikan, itu akan menjadi baik. Nah, begitupun ini ketika ada misalkan kehilapan, kesalahan, ya, di guru kami ataupun di kami sendiri, di antara kita semuanya, seharusnya kita sebagai warga muslimin ini tidak membesar-besarkan di media, ya. Selesaikanlah dengan baik, selesaikanlah dengan baik, ya, karena itu jadi jelek juga kalau kita menjelekan orang lain, kalau kita misalkan membicarakan orang lain meskipun dia salah, tetap akhirnya kita juga yang salah. Kenapa kita salah? Karena kita yang menjelekan orang lain.
Nah, di sini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi mayitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman dan setakwa, di sini mengajarkan kepada kita dalam tafsir surah Al-Hujurat ayat 11 ini, ayat 12 ini, kita jangan mencari-cari kesalahan orang lain meskipun dia salah. Jangan menggunjingkan satu sama lain meskipun dia tepat misalkan untuk digunjing. Kita sesama muslim ya tepatnya harus saling mengingatkan, harus saling mendoakan meskipun ada kesalahan. Apalagi ini kan guru kami sebagai ustadz, asatid ya. Ketika ada seseorang yang ingin meruntuhkan derajatnya, ingin menghancurkan derajatnya, ya sesama muslim kan tahu, ulama-ulama lain juga tahu. Padahal kan beliau ya misalkan di NU sekarang sebagai masyayikh ya, ketua PCNU Kota Tangerang juga dihormati. Sok ya, silahkan masalah ini ya benarkan, selesaikan dengan baik, jangan dibesar-besarkan di media ya. Inilah kekurangan kita, inilah kelebihan kita orang Indonesia khususnya, ketika ada kekurangan itu jadi bahan topik di media. Padahal yang kami tahu ya di Timur Tengah khususnya di di Arab Saudi ataupun yang lainnya, ketika ada media bahan-bahan penjelekan itu tidak diekspos ke media ya, jangan diekspos ke media. Sebenarnya cukuplah misalkan orang tersebut saja selesaikan dengan baik, karena kalau sudah bicara media, semua orang tahu, semua muslim tahu, seorang kafir tahu, apalagi kafir yang misalkan benci terhadap muslim, benci terhadap Yusuf Mansur, makin dia menjelekkan, istilahnya seperti itu. Makanya kita sebagai muslim, sama-sama ya saling mengingatkan. Apabila misalkan merasa kerugian baik secara materi ataupun secara harta, selesaikan dengan baik. Beliau saya yakinlah bisa gitu, dari segi keuangan, dari segi finansial ya, datang aja langsung ke beliau, mau meminta berapalah 100 juta, 200 juta, 1 miliar, saya yakin beliau bisa menggantinya. Kalau misalkan ada di antara ibu bapak merasa kerugian dengan hartanya, dengan finansialnya ya, jangan dijelek-jelekan di media, takutnya nanti ya kejelekan dari Allah kita terbendung, kejelekan dari manusia kita tidak terbendung, bahwa yang menjelek-jelekan masyarakat muslim udah tahu dia sendiri yang jelek gitu ya, dia sendiri yang salah gitu ya. Jadi dalam konten ini kami sebagai insan saling mengingatkan kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara semuanya,
ketika ada permasalahan ya, kita semua banyak masalah, kita semua mempunyai masalah, baik masalah pribadi, baik masalah organisasi, masalah umum ya, masalah negara, masalah agama, semuanya ada. Tapi kita saling mengingatkan, yuk kita bereskan masalah itu secara baik-baik, secara baik-baik ya. Dan kami mendoakan bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada dari segi finansial ataupun harta merasa kerugian ya, datanglah ke beliau, selesaikanlah dengan baik-baik. Dan kami mendoakan juga berkhusus bagi guru kami Ayahanda Ustaz Yusuf Mansur, semoga beliau diberikan ketabahan, kekuatan dalam menerima anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengangkat harkat derajat manusia itu pasti diuji dulu. Pasti diberikan cobaan dulu. Nah, ini mungkin anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau, melalui kaum muslimin sendiri gitu ya. Karena manusia ingin berdakwah itu seperti itu. Ada aja ya, ada aja halangannya, ada aja rintangannya, ada aja gangguannya. Kami mendoakan khususnya untuk muslimah semuanya, khusus di negara tercinta, negara Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ya dari permasalahan ini menjadikan hikmah untuk kita semuanya, menjadikan hikmah khususnya untuk korban-korban yang mungkin merasa kerugian, semoga dapat diselesaikan, dan semoga misalkan ada yang korban itu hartanya, materinya ataupun segalanya bisa dikembalikan lagi oleh Bapak Yusuf Mansur, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.